Terima kasih Bu Neneng, selamat pagi Ibu dan Bapak-bapak. Ini kainnya cantik-cantik semua, luar biasa. Jadi hari ini saya ingin sedikit sharing tentang tenun. Jadi ini yang dasar sekali. Jadi bagaimana motif-motif pada tenun itu dibentuk. Jadi ada bermacam-macam teknik yang ada di Indonesia. Dan itu banyak sekali karena Indonesia ini terkenal dengan keragaman wastranya yang sangat besar ya. Jadi mungkin saya contohkan di sini biar nggak yang kelewat. Jadi mungkin pertama kali kita ke alat tenunnya ya. Jadi ini adalah alat tenun gedok. Jadi seperti ini, mejanya kurang panjang. Nah ini kita kalau tenun itu kita harus tahu dasarnya itu tentang benang pakan dan benang lungsi. Nah, nanti ini nggak apa-apa gini aja Pak. Jadi ini konsep benang pakan dan benang lungsi. Jadi yang kelihatan ya Bu ya. Jadi yang panjang ke arah sana, yang ke arah sini adalah benang lungsi. Jadi dia merupakan semacam pondasinya. Jadi benang lungsi itu nanti diatur seperti ini, baru dipindah ke alat tenun. Nah, kemudian benang pakannya itu yang dianyamkan. Jadi menenun itu adalah seperti menganyam sebenarnya. Jadi nanti benang lungsinya sudah siap di alat tenun, benang pakannya dianyamkan satu persatu masuk ke dalam tiap benang lungsi. Jadi ada yang satu, ada yang dua, nanti itu akan membentuk motif sebenarnya. Nah, jadi sudah Bu. Jadi kalau kita lihat biasanya kalau vertikal itu lungsi, horizontal itu pakan. Nah contohnya seperti ini. Ini contoh yang sudah jadi. Yang sudah jadi ya. Jadi ini sebenarnya ini begini. Jadi ini lungsinya ke sini, pakannya ke sini. Nah, nanti ini bakal sarung. Kalau dijadikan sarung, dia akan digunting, kemudian dijahit seperti ini. Dijahit seperti ini. Jadi dijahitnya begini jadi sarung. Lungsinya berubah. Yang tadinya lungsinya ke atas jadi ke samping. Jadi lungsinya ke sini. Ya, jadi untuk bikin sarung biasanya mereka motifnya disesuaikan nanti dengan pada saat dibuat ya. Nah, ini pada saat dipakai ya. Jadi motifnya seperti ini. Kalau sudah sedikit paham tentang konsep pakan dan lungsi, itu kesananya akan enak. Jadi kemudian setelah pakan dan lungsi nanti ada beberapa teknik sebenarnya untuk membentuk motif di kain tenun. Jadi yang paling simple itu adalah namanya tenun sederhana. Kalau bahasa Inggrisnya plain weave, jadi nggak ada apa-apanya. Jadi kemudian ada tenun ikat juga macam-macam. Ada ikat lungsi, ikat pakan, ikat ganda, kemudian ikat gabungan, kemudian ada pakan tambahan, kemudian ada lungsi tambahan. Nah, pakan tambahan ini ada subbabnya lagi. Jadi ada pakan tambahan lilit, kemudian ada tapestry. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan contoh satu persatu yang jadi ini adalah contoh dari tenun sederhana. Jadi tenun sederhana ini ada yang polos. Biasanya ini lungsinya, benangnya dan benang lungsi dan benang pakan sama. Jadi dia warnanya sama, jadi polos tenunannya, tidak ada motifnya. Kemudian ada yang garis-garis seperti ini. Ini lungsinya ke sini, jadi dia garis-garisnya searah lungsi. Nah, motifnya ini kalau garis-garis begini biasanya nanti yang diatur di alat tenunnya, benangnya ini benang hijau, benang merah, benang putih gitu. Jadi tidak ada benang tambahan, cuma benang dasar tapi berbeda warna, sehingga membentuk garis-garis searah lungsi. Kemudian ada yang kotak-kotak.
Nah kalau kotak-kotak seperti ini nanti dia benang lungsi sama benang pakannya ganti-ganti warnanya. Jadi misalnya 5 benang lungsi hitam, 5 benang lungsi putih berganti-ganti, nanti itu garis-garis. Benang pakannya juga begitu, nanti 5 benang pakan putih ganti 5 benang pakan hitam. Jadi akan terbentuk kotak-kotak. Nah biasanya kalau tenun sederhana ini namanya macam-macam, tapi secara umum namanya adalah pelekat. Jadi pelekat itu dari asal kata pulikat, jadi dia sebuah kota di India, tempat asal dari kain ini dibuat. Nah ini adalah contoh pelekat ya, jadi biasanya di Indonesia yang terkenal tuh pelekat kotak-kotak seperti ini. Iya, bakal sarung. Namanya kok Pelekat. Tapi di Bali juga seperti ini ada yang disebut juga dengan keling. Jadi wastra keling nyebutnya. Nah keling ini juga refernya ke India. Jadi kemungkinan berasal dari orang keling yang datang ke Indonesia yang membawa wastra ini untuk diperkenalkan ke Indonesia. Nah kemudian kalau di Jawa namanya lurik, kalau di tempat lain namanya lain lagi. Macam-macam. Di Bali selain yang kotak-kotak ini namanya keling, kalau yang lainnya itu adalah ada yang disebut dengan bebali namanya. Secara umum disebut bebali, kemudian atau juga disebut dengan wangsul atau gedogan. Jadi tiap daerah punya istilah yang berbeda-beda untuk tenun sederhana seperti ini. Kemudian setelah tenun sederhana mungkin ke tenun ikat dulu ya. Ikat. Jadi ikat itu ada ikat lungsi, ada ikat pakan. Nah, kalau ikat lungsi itu yang dibentuk adalah benang lungsinya. Jadi contohnya ini. Jadi ini jadi untuk membuat motifnya itu benang lungsinya diikat. Diikat pakai ini masih ada ikatannya, diikat pakai biasanya mereka secara tradisional pakai daun gebang atau daun palem. Sekarang banyak yang pakai raffia. Jadi motifnya diikat, kemudian dicelup warna. Jadi nanti yang diikat itu akan membentuk motif berwarna putih. Sisanya berwarna. Jadi yang diikat akan membentuk motif. Ini masih pakai daun palem, Bu. Iya. Nah, kalau ikat lungsi, searah lungsi yang diikat. Jadi ini kalau ikat lungsi itu biasanya sudah kelihatan motifnya, karena dia dipasang di alat tenun seperti ini. Kalau ikat pakan, nanti pakannya yang diikat, dia tidak akan kelihatan motifnya, baru kelihatan setelah ditenun. Karena kalau ikat pakan itu lungsinya sudah ada polos, nanti pakan yang sudah diikat dimasukkan satu persatu baru kelihatan setelah selesai ditenun. Nah, ikat lungsi itu dari yang simple seperti ini, jadi cuma garis-garis kecil seperti ini. Ya, ini ulos dari Batak, namanya ulos Sumba. Jadi yang cuman garis-garis kecil seperti ini sampai yang rumit seperti yang di sana di Sumba ya. Jadi ikat lungsi. Iya, yang ini yang merah itu semuanya diikat, lungsinya diikat. Jadi dari sederhana sampai yang rumit seperti itu bisa dilakukan di ikat lungsi. Iya, tengahnya itu mirip geringsing. Jadi di Indonesia ini pengaruh patola itu sangat kuat. Sebenarnya dari Sumatera juga ada sampai ke Indonesia bagian timur. Yang paling banyak di Indonesia bagian timur. Jadi ini adalah motif patola yang kemudian dieksekusi secara secara lokal, estetika lokal mereka, dan menjadi motif tradisional di seluruh Indonesia. Namanya beda-beda. Nah, kemudian bagaimana membedakan itu ikat lungsi atau ikat pakan? Itu harus dilihat sih, nanti kita bisa lihat di sini. Kemudian ini juga ikat lungsi, ini juga rumit. Jadi bisa kita lihat di sini penuh dan rumit sekali ya ikat lungsi. Nah, lungsinya ke sini karena sudah jadi sarung. Ya, ini kan sarungnya begini, lungsinya ke arah sana.
Ya, sudah jadi sarung. Ini dari Leo Flores. Kalau di Leo namanya Lawo, kalau di Ende namanya Zawo. Jadi sarung aja namanya masih Endelio, masih satu kabupaten namanya beda-beda. Ya, ini warnanya mengkudu. Jadi kalau di daerah Indonesia Timur itu banyak pakai mengkudu sama indigo. Kalau dia dominan mengkudunya, dominan merahnya itu biasanya sarungnya berharga. Jadi untuk mas kawin segala macam biasanya dominan warna merah. Kemudian ini contoh yang dari Sumatera. Jadi ini tapis inu dari Lampung. Nah, biasanya di daerah Sumatera dan Melayu itu mereka lebih pakai ikat pakan, tapi di sini pakai ikat lungsi. Jadi yang ikat lungsi di Sumatera itu ada di Batak sama di Lampung. Ya, ini lungsinya begini ya. Nah, ini tapis inu ini sudah langka sekarang karena sudah tidak dibuat lagi. Ini masih kondisinya masih sangat bagus ya. Ini ada motifnya cumi-cumi. Jadi ininya ikat, ininya sulaman. Jadi kalau tapis itu kan sarung bahasa Lampungnya. Jadi umumnya dibuat dengan cara menyulam. Terima kasih Bu Laksmi. Sulam tangan ya, pakai benang sutra. Nah, kemudian ada ikat pakan. Nah, ikat pakan ini yang saya pakai ini ikat pakan. Oh, namanya ini enggak dari Bali. Nah, ini contohnya dari Bali. Jadi ini ikat pakan. Jadi di Bali biasanya hampir semuanya ikat pakan, nggak ada ikat lungsi. Ini cepuk ya, cepuk. Jadi cepuk ini salah satu wastra yang sakral juga. Nah, ini biasanya dia selalu formatnya seperti ini. Kemudian yang ini yang kecil-kecil ini namanya kalau di Jawa kan di batik namanya gigi balang ya, gigi belalang. Untuk walang. Kalau di sini ini namanya gigi barong. Gigi barong. Jadi untuk proteksi ya. Ini kalau ini biasanya kalau potong gigi sebagai alas kepala, juga geringsing juga bisa dipakai untuk alas kepalanya. Jadi termasuk wastra yang sakral. Kemudian ini juga ikat pakan. Ini dari Bugis. Nah, ini belum dijahit jadi sarung, jadi masih panjang sekali ya. Ini sarung, jadi sarung nanti dia dipotong dua, kemudian masing-masing dibuat selongsong gitu baru dijahit. Nah, yang kotak-kotak ini tenun sederhana, kemudian yang berwarna ini adalah ikat pakan. Jadi kalau secara garis besar ikat lungsi itu biasanya di Indonesia bagian timur, kecuali di Sumatera ada di Batak sama di Lampung tadi. Kemudian kalau ikat pakan itu dominan di Indonesia bagian barat sampai ke Bali. Nah, kemudian ini sutra ya. Jadi Bugis terkenal dengan sutranya. Jadi kalau orang Melayu itu juga biasanya ikatnya ikat pakan. Nah, kemudian ini ada contoh yang sudah digabung sebenarnya dengan ada ikat pakan, kemudian ada juga songket. Ya, sobek udang terganti. Ini namanya bukan limar songket. Jadi kalau di Palembang namanya limar, ikat pakan itu namanya limar, ini songketnya. Jadi ini biasanya pakai benang sutra, kemudian ini benang emas. Ini yang sudah digabung antara ikat pakan dengan songket. Nah, kalau di Bangka Belitung namanya beda lagi, namanya cual. Kemudian ya. Jadi ini namanya limar songket kalau di Palembang, kalau di Bangka Belitung namanya cual. Nah, kemudian setelah ikat
Setelah ikat kita pindah lagi ke songket ya, songket. Jadi kalau kita bicara tentang songket, biasanya banyak orang Indonesia mengacu pada tenun yang dibuat dengan menggunakan benang emas. Padahal sebenarnya tidak selalu seperti itu. Jadi ini yang tadi juga contohnya pakai benang emas. Nah ini ada selendang dari Pandai Sike. Ini menggunakan benang emas. Jadi songket itu berasal dari kata sungkit. Jadi membuat motifnya itu dengan cara disungkit. Jadi benang ini sebenarnya benang pakan tambahan. Jadi songket itu umumnya dibuat dengan benang pakan tambahan. Tapi ada juga nanti yang lungsi tambahan. Jadi bagaimana membuat motifnya? Jadi tenun sederhana tadi biasanya pakan dan lungsinya warnanya sama. Kemudian ada benang tambahan. Di sini benang tambahnya benang emas yang akan diselipkan di antara pakan yang masuk ke songket tadi sehingga membentuk motif seperti ini. Nah, kalau di Melayu itu biasanya kebanyakan pakai benang perak atau benang emas seperti ini. Kalau di tempat lain tidak harus benang emas. Ada benang katun, ada benang sutra juga. Nah, Pandai Sike biasanya penuh seperti ini, kemudian dia semacam dictionary motif ya. Jadi motifnya itu satu macam-macam. Jadi kita dari satu kain bisa belajar banyak motif. Dan yang di Sumatera Barat itu motifnya biasanya punya makna masing-masing. Itu cuma ada di Sumatera Barat, di tempat lain tidak seperti itu. Kemudian ini yang pakai benang katun. Ini dari Lampung, begini Bu. Ini sebenarnya ini termasuk kain kapal ya. Jadi kain kapal di Lampung itu ada 3 jenis, ada palpai, tatibin, sama ini tampan. Nah ini sebenarnya tampan yang belum dipotong-potong, nanti dia akan dipotong enggak ya. Jadi kalau di sini kan kadang-kadang kita bingung yang mana depan mana belakang. Jadi kalau di songket itu yang benang tambahannya dominan itu depan. Jadi ini yang tambahannya dominan banyak di sini, ini depannya. Ini adalah tampan yang belum dipotong-potong. Kalau yang ngomong cantik bingung. Jadi tampan ini salah satu wastra yang dipakai untuk upacara biasanya dalam perkawinan gitu ya. Ini digunakan sebagai tutup hantaran. Jadi kalau zaman dulu misalnya kita mau ke rumah besan, itu akan bawa hantaran, ada 100 hantaran, semuanya itu pakai kain tampan. Dan kain tampannya nggak kembali, jadi punya besan. Tapi nanti kan pakai hantaran balik, pakai tampan punya mereka, balik lagi sana. Jadi tuker-tukeran. Tapi kalau sekarang tidak lagi karena susah dibuat. Jadi kalau hantaran nanti tampannya dikembalikan karena sudah jarang lagi yang membuat seperti ini. Jadi kain-kain kapal ini dulu terakhir dibuat pada saat Gunung Krakatau meletus, karena mereka dibuatnya di daerah pesisir. Setelah Gunung Krakatau meletus, penenunnya banyak yang meninggal. Jadi banyak yang sudah tidak buat lagi. Kemudian tahun 70-an direvitalisasi di Pekalongan. Akhirnya sampai sekarang juga masih dibuat. Sekarang di Lampung masih dibuat oleh beberapa penenun, tapi penenunnya orang Jawa. Orang Lampung tidak mau menenun. Iya, jadi semuanya dibuat orang Jawa, tapi dibuat di Lampung. Ada juga yang dibuat di Pekalongan. Nah, kemudian ini juga masih songket pakan tambahan. Ini ada yang tahu dari mana? Manggarai. Namanya katanya nyebutnya Manggarai, Bu. Manggarai. Nah, jadi ini pakai songket katun berwarna-warni, ya. Kenapa bulan sini? Ini sebenarnya begini. Ini kan lungsinya begini, ini pakannya. Ya kan, jadi pakan. Ini iya. Jadi kalau kita mau lihat dia pakai tenun gedogan atau bukan, bisa dilihat di sini.
biasanya tenun gedongan itu lebarnya 70 sampai 90. Jadi kalau sarung-sarung besar seperti ini pasti ada 2 panel ya, dijahit di tengah. Itu berarti dia masih pakai alat tenun tradisional. Nah kemudian di ujung ini ada bentuk seperti tumpal ya. Ini pakai tenun tapestri. Jadi tenun tapestri itu seperti membuat karpet. Nah ini tenun tapestri yang ini. Nah kalau di Manggarai namanya ini lipa itu sarung, jadi namanya ini lipa songket jok. Lipa itu sarung, songket itu songket, joknya itu tapestri. Kadang-kadang nggak ada tapestrinya di sini, disebut lipa songket saja. Nah, kemudian kalau ini oh iya belakangnya beda. Biasanya kebanyakan sarung dari Manggarai seperti ini, belakangnya, depannya penuh, belakangnya tabur. Kemudian ada lagi di daerah mana satu lagi yang kuning? Nah, iya daerah Nagitio, daerah Cibal dan dekat-dekat situ. Ada juga yang depan belakang penuh. Namanya bukan lipa songket lagi di sana, namanya lipa dowi namanya. Jadi kalau misalnya depannya penuh, belakangnya kosong, lipa dowi sabekin, satu lagi lipa dowi pungsang. Jadi tiap daerah beda-beda namanya tergantung dari bahasa lokal mereka. Kemudian ini masih pakan tambahan. Ini masih pakan tambahan. Nah kalau tadi pakan tambahan itu benang tambahannya yang membentuk motif. Kalau di sini terbalik. Di sini benang tambahan yang warna merah hitam ini yang menjadi dasar, kemudian motifnya itu dari tenunan dasarnya. Ini cuma ada di Kalimantan. Ini dari mana Mas? Dari Iban, ini penenun dari Iban, Kalimantan Barat. Namanya songket yang seperti ini namanya pilih atau pileh. Jadi motifnya itu dari tenun dasar, sedangkan benang tambahannya yang membentuk sebagai dasarnya. Kalau songket tadi kan benang tambahan membentuk motif. Kalau ini kebalik, tenun dasarnya membentuk motif, benang tambahannya sebagai latarnya. Itu cuma ada di Kalimantan Barat, namanya pilih atau pileh. Kok nggak bisa matematika repot ya? Iya, jadi penenun-penenun ini hebat luar biasa. Mereka sudah hafal di sini hitung-hitungannya seperti komputer ya. Kemudian ini lungsi tambahan. Nah ini banyak yang pakai ya, ini pahikung namanya ya. Jadi lungsi tambahan. Jadi kalau di Sumba itu lungsi tambahan ini adanya di daerah Indonesia Timur. Ini dari Sumba. Jadi ini lungsi ini arahnya searah lungsi ini. Nah sebenarnya dulu namanya ini bukan pahikung, pahudu. Jadi mereka membuat motifnya dari contoh sampel yang kecil-kecil, itu namanya pahudu. Nah beberapa tahun belakangan ini berubah menjadi pahikung. Saya nggak tahu siapa yang berubah seperti itu. Karena saya pernah tanya sama Umbu Tudupaita waktu itu yang sering datang ke museum, dia bilang orang Sunda nggak pernah menyebut ini pahudu, selalu menyebut namanya pahudu, bukan pahikung. Tekniknya pahikung, tekniknya menghikung, tapi nama kainnya pahudu. Tapi setelah mungkin 5 tahun belakangan, semua orang kenal yang seperti ini namanya lau pahikung. Tapi ya bisa disebut pahudu, biasa disebut pahikung. Kemudian ini juga lungsi tambahan. Di sini ada, ini dari Timor Leste. Ini yang warna kuning ini adalah lungsi tambahan. Yang ini lungsi tambahannya membentuk motifnya. Jadi arahnya searah lungsi. Kemudian di ujungnya ini tapestri. Jadi tapestri ini yang paling banyak dan paling sophisticated itu di Timor. Timor Leste, kemudian di daerah Timur sekitar situ. Tapestri kayak karpet ya Pak? Nah itu di tapestri itu suka ada lubang-lubang kecilnya ya, itu bercelah, namanya tapestri bercelah. Ada juga yang tapestri berkait, jadi nanti dia saling mengait. Yang mana Mas? Itu yang ada, itu yang Budante pegang itu suka ada lubang-lubang yang kecil itu ya, itu celahnya. Kalau dibilang sistemnya tapestri, berarti Oke. kenapa dibedakan maksudnya?
pertanyaan kenapa dibilang tapestry, apakah nggak pakai pakan atau nggak pakai tenun. Jadi tapestry ini merupakan salah satu teknik juga di mana lungsinya tetap seperti itu, nanti benang pakannya yang berganti-ganti. Jadi misalnya seperti, maaf Ibu sebentar ya. Jadi tapestry itu pakannya ditenun bolak-balik searah motifnya saja. Kalau tenun biasa kan nyambung dari ujung ke ujung. Kalau ini misalnya warna kuning nih, jadi warna kuning tuh kita tenun segini terus bolak-balik sampai di situ-situ aja, sampai motifnya terbentuk. Jadi ini termasuk tenun yang tidak continuous, jadi dia cuman ditenun bolak-balik mengikuti arah motif warnanya. Plastik gitu ya. Plastik kan gitu ya. Kalau ini ditenun. Kemudian masih pakan tambahan, tadi udah kalau masih tambahan. Sebenarnya ada pakan tambahan lagi, pakan tambahan lilit namanya, disebut buna kalau di timur. Di timur buna. Sukaan Sanur Wasran. Jadi dia benang tambahannya dililit di satu atau dua lungsi sehingga membentuk seperti ini. Ada yang batas gede, kita Banyak ya, banyak yang pakai buna juga di sini. nenek janjian. Ini juga buna. Buna iya. Nggak apa-apa. Ini buna juga. Ya. Jadi dari timur itu banyak. Jadi buna itu khas dari timur. Terutama insana. Ini dari insana. Jadi dia pakan, kalau tadi pakan tambahannya cuma dilewatkan, kalau ini dililitkan ke benang lungsinya. Depan belakang sama nggak Bu? Coba dilihat. Enggak, ini yang ini. PR banget ya. Kalau ibu-ibu Ursula udah tahu Buarimbi. Ini depan belakang sama. Sama. Oh gini ya Mbak. Bolak-balik sama. Bolak-balik sama. Ada dililit gitu ya. Hah? Pengen megang, pengen punya ya. Mau kesini Mbak Laksmi, ada ini, ada gantinya kelihatan dong. Sama Luati sama ini. Yang lain apa namanya? Buna. Kalau di timur namanya buna. Ini juga pakan tambahan lilit juga, ini buna juga, cuman dia penuh sekali dan tenun dasarnya. Sama. Ini nggak kelihatan depannya mana, belakangnya mana, dan bunanya penuh sekali ya. Berat loh ini. Berat. Coba deh. Nih. Berat banget. Ini dipakainya buat apa Mas? Selendang. Selendang. Buset. Ini jadi tabel runner aja. Mentang-mentang interior. Berat banget selendang. Hah? Wah ini mani buat diapa? Iya. Namanya selendang aja saya nggak tahu. Jadi kalau biasanya kalau di ada bet ana, ada bet ada mau ana. Jadi kalau tergantung bahasanya, bahasa Dawang atau bahasa itu. Nah ini asalnya nggak tahu, mungkin dari insana. Jadi mungkin namanya kalau daerah ini mau. Kalau kecil itu mau. Selimut laki-laki itu mau naik atau beti naik, bet naik. Kalau yang kecil itu anak mungkin ya. Jadi mau anak atau bet anak, ukurannya kecil. Kalau ukurannya lebar itu belakangnya naik atau bet naik atau mau naik gitu. Tapi ini bukan karpet ya? Bukan, ini tekniknya pakan tambahan, tapi dililit. Nah, kemudian ada satu tempat lagi yang membuat pakan tambahan lilit di Kalimantan Barat. Masyarakat Iban juga membuat. Kalau di sana namanya sungkit. Oh baju ini Mbak. Baju ya. Kecil ya Mbak. Bagus banget. Mbak Laksmi naik. Ini pakan tambahan lilit juga. Tapi sekarang sudah tidak dibuat lagi. Iya. Sudah punah ya. Iya, orang yang bikinnya sudah nggak ada Bu. Jadi yang masih bertahan di timur saja.
Bentar chat yang foto. Oh, kita kesini kita kesini bareng. Udah. Kemudian teknik yang mirip songket ada juga, itu namanya lompat lungsi. Ini mirip dengan songket tapi sebenarnya bukan songket. Jadi kalau songket kan pakai benang tambahan. Kalau ini benang lungsinya dilompatkan beberapa kali ke benang pakar sehingga dia membentuk motif. Jadi kalau misalnya cara ngeceknya gimana? Ini pakai jarum. Jadi yang di motifnya ini biasanya nggak ada lungsinya. Jadi kalau tenun kan begini ya, anyam. Nah di sini yang membentuk motif ini biasanya lungsinya dilompat. Misalnya ada di sini ada lompat 1 kali, di sini ada lompat 4 kali seperti itu. Jadi yang di bawah 4, yang dilompatkan 4 kali itu nanti tidak ada pakannya. Jadi ini cuma benang pakan dan benang lungsi saja, cuma diatur iramanya. Kalau tenun sederhana kan dianyam 1 per 1. Kalau di ini kadang-kadang dianyam 1, kemudian naik 4, turun 2. Jadi nggak satu-satu, kadang-kadang naik 4, naik 3 gitu. Jadi sehingga membentuk motif. Nah bedanya dengan tenun dengan songket, kalau motifnya diambil itu tenun dasarnya ada. Kalau ini motifnya diambil nanti ada yang bolong, pakannya atau lungsinya bolong. Karena kalau songket itu dari tambahan. Ya dari tambahannya. Dari dasar basic. Dasarnya sudah ada. Kalau ini sebenarnya tenun dasar tapi dimodifikasi, jaraknya dimodifikasi. Ini dikenal dengan sotis juga kalau di Timor, sotis atau lotis. Kalau lopis enak bu. Ya kemudian ini contoh tapestry juga. Ini ya pelan-pelan ya. Ini namanya pilu saluf. Jadi pilu saluf ini adalah hiasan kepala yang taruh di belakang di prajurit Meo. Dulu Meo itu adalah prajurit yang kehormatan. Jadi kalau dia berhasil biasanya mengayau kepala satu orang baru dapat. Kepala. Gimana kalau berhasil? Kalau dia, ya jadi kalau dia kan tidak semua prajurit berperang menghayau kepala musuh ya. Jadi kalau dia sudah pernah sekali menghayau kepala musuh, dia berhak pakai. Kalau belum pernah ya enggak. Ya, jadi ini sudah lama tidak dibuat. Jadi karena menghayau itu kan sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang dibuat lagi oleh Threads of Life ya. Threads of Life membuat tenun-tenun yang lama direproduksi kembali. Yang ketinggalan satu. Ikat ganda kelewatan. Jadi ikat ganda, kalau kita tadi ada ikat lungsi, ikat makan, ada ikat ganda. Nah, ikat ganda ini memang susah sekali karena lungsinya diikat sendiri, pakannya diikat sendiri, kemudian ditenun harus presisi membentuk motif. Bawahnya ini disulam ya Bu ya. Banyak orang yang berpikir bahwa itu di songket, tapi ternyata itu bukan songket, itu sulam tangan. Pakai benang emas sebenarnya, tapi benang emasnya sudah hilang. Tinggal benang dasarnya saja.
Hasilnya benang emas. Ini apa wayang geringsing? Oh, geringsing wayang ini, geringsing wayang. Jadi geringsing wayang itu ada dua, ada wayang putri sama ada wayang kebo. Kalau wayang putri biasanya ininya putri ada dua. Kalau wayang kebo itu 3. Iya, jadi ini adalah salah satu teknik untuk mengkonservasi kain. Belakangnya kita backup, dilapis untuk memperkuat kainnya. Ini geringsing wayang kebo ini. Wayang kebo. Ya, dilapis. Karena geringsing itu kan kain benangnya sangat tipis sekali ya, dan tenunannya jarang-jarang. Kira-kira itu mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih jauh lagi.